Halo, selamat datang lagi di YouTube channel kami. Nah, teman-teman, siapa sih yang tidak tahu AHY, Agus Harimurti Yudhoyono? AHY merupakan anak pertama dari Presiden ke-6 kita, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. AHY merupakan Menko Infrastruktur Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. AHY merupakan tokoh muda yang memiliki segudang prestasi. Di antaranya, ia adalah lulusan terbaik akademik militer pada tahun 2000 dan meraih bintang Adi Makayasa dan juga pedang Trisakti Wiratama. AHY juga meraih bintang Garuda Trisakti Tarunatama Emas. Karena kecerdasan yang dimiliki oleh AHY, Prabowo pun meramalkan bahwa AHY akan menjadi pemimpin besar dan juga pemimpin yang hebat di masa mendatang. Hal itu diungkapkan oleh Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, pada saat beliau menghadiri undangan Partai Demokrat. Dan Presiden Prabowo pun mengatakannya langsung di depan Bapak SBY dan juga AHY. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, mari kita simak video berikut ini. SMA Taruna Nusantara ini saya ikut termasuk menyusun rencana-rencananya waktu saya mayor. Waktu itu dapat penugasan dari Pak Benny Murdani waktu itu. Dan dari awal itu tujuannya adalah mencari kader-kader muda yang terbaik dari seluruh daerah, semua suku, semua agama, seluruh Indonesia, tanpa memandang latar belakang. Dan hasilnya sekarang salah satu alumni menjadi ketua umum partai, dan feeling saya akan terus menjadi pemain dan pemeran yang sangat penting di bangsa ini, di Republik ini. Ini feeling ya. Kalau feeling saya kok suka tepat kira-kira gitu loh. Nanti rekannya ya mereka-mereka ini kira-kira itu. Ini sesuatu yang alamiah, tapi intinya adalah saya ingin ucapkan terima kasih undangan ini, ya kan? Saya minta maaf Pak SBY kirim pesan kepada saya nggak tahu di mana, tapi diingatkan oleh staf saya, Pak, beliau undang ke Madiun tanggal sekian, jam sekian. Apa? Oh iya. Kalau begini wajib ini hadirnya. Ya. Tidak mungkin saya tidak hadir, ya kan? Saya kirim pesan lagi ke Pak SBY, Pak, saya pasti hadir persis, Pak. Saya hadir, saya lihat jam saya tidak terlambat. Jam 15.59 saya turun dari mobil. Jadi saya tidak terlambat, Pak. Waduh. Kualat kalau terlambat. Jadi beliau memang tadinya sahabat saya tadinya. Tapi akhirnya menjadi senior saya. Jadi beliau memang bisa dikatakan kadet terbaik, taruna terbaik, ya kan? Dari dalam sejarah akademi militer, ini Pak SBY saya boleh cerita sedikit ya? Kapan lagi, ya kan? Salah sendiri yang undang saya di sini. Ada kopi lagi di sini. Jadi dalam sejarah akademi militer, ya kan, ini sejarah West Point, mana-mana ratusan tahun dipelajari. Dipelajari karier waktu taruna bagaimana dan perwira bagaimana. Ternyata yang jadi jenderal, ya,
yang ya jadi jenderal dan jadi pemimpin-pemimpin besar, itu adalah taruna yang terbaik. Dan belum. Taruna terbaik dan taruna yang nakal. Ini benar ini, ada referensinya ada, nggak ngarang saya, benar ini. Jadi ini yang naik, yang di tengah-tengah ya, yang baik. Tapi kenapa? Rupanya di riset. Karena ini yang terbaik tentunya karena dia kerja keras, belajar keras. Ini memang nakal. Tapi yang nakal ini penuh inisiatif. Alias akalnya banyak. Jadi ada cerita yang ini, ada wartawan banyak ya, nggak enak saya. Tapi nggak apa-apalah. Jadi ada cerita yang saya dengar ini sesudah saya tinggalkan Magelang. Ceritanya kalau ada 100 taruna yang dihukum di lapangan, pasti satu di antara 100 kadet taruna Prabowo. Kalau ada 30 taruna yang dihukum di lapangan, salah satu dari 30 pasti ada taruna Prabowo. Kalau 10 yang sedang dihukum, satu dari 10 pasti ada Prabowo. Dan kalau kamu lihat satu taruna sedang dihukum, yaitu Prabowo. Itu cerita turun-temurun saya dengar itu. Waduh. Suatu saat saya dengar cerita itu dan saya kembali ke Magelang. Kumpul semua taruna, semua pelatih, guru, dosen, dan saya ulangi cerita ini. Saya bilang, oke, itu benar dulu. Tapi sekarang saya kembali sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Jadi, taruna terbaik, ya kan, taruna yang nakal. Sekarang kita bekerja sama. Saudara-saudara, jadi Pak SBY ini selalu the best. Dimanapun beliau itu selalu lulus terbaik, berbuat terbaik dan sebagainya. Dan itulah cerita. Jadi waktu itu beliau lulus tahun 73. Saya masuk sama-sama beliau tahun 70 sama-sama gitu. Tapi nampaknya Akademi Militer sangat mencintai saya. Saking cintanya, aku dikasih pendidikan tambahan 1 tahun. Kalian ketawa ya. Itu beasiswa loh. Tambah 1 tahun. Karena saking sayang sama saya itu. Jadi itu perjalanan, dan kita punya latar belakang hampir sama. Kita punya mentor, kita punya guru, kita sama-sama muridnya Pak Sarwo Edi Wibowo, seorang pemimpin yang dulu menjadi idola kita semua. Jadi saya tuh Pak SBY, saya masuk Baret Merah karena saya lihat Pak Sarwo Edi. Idola saya Sarwo Edi Wibowo dulu. Bowonya sama, beliau Wibowo. Saya jadi ada Bowo, aduh. Aku pingin seperti Sarwo Edi ini gitu. Benar itu, saya tidak ngarang. Jadi saya kenal Pak Sarwo. Kemudian beliau juga sahabat orang tua saya waktu sama-sama menghadapi masalah-masalah di saat-saat kritis bangsa Indonesia. Dan akhirnya saya
Jadi nilai-nilai angkatan 45 itu saya kira tertanam di kita sangat mendalam, saya kira Pak SBY, yang pengabdian, rela berkorban. Jadi yang menonjol dari angkatan 45 adalah rela berkorban dan idealisme, kejujuran. Saya kira banyak orang tidak tahu Pak Sarwoedi itu orang yang sangat prasojo, orang yang mungkin meninggalnya ya nggak punya apa-apa. Maaf Pak SBY, karena saya saksi dan saya kenal dekat. Waktu itu mungkin Mas AHY masih sangat kecil Pak ya, tapi saya kenal benar Pak Sarwoedi. Jadi nilai-nilai itulah yang melekat sama kita, sama kami, sehingga bagi saya endorsement Bapak luar biasa. Saya merasa apa demikian ya, tapi intinya adalah nilai-nilai itulah yang saya berjuang, saya akan berusaha untuk tepati. Nilai-nilai tersebut yang Bapak sebut dan harapan-harapan itu saya anggap sebagai suatu penugasan. Nah teman-teman, seperti yang sudah kita simak tadi, itulah penilaian Bapak Prabowo Subianto terhadap SBY dan juga AHY. Nah kita doakan saja semoga penilaian Pak Prabowo terhadap AHY merupakan kenyataan, karena penting sekali Indonesia memiliki anak muda cerdas seperti AHY untuk memajukan Indonesia agar tercapai Indonesia maju, Indonesia emas. Nah teman-teman, sekian dulu video saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang suka dengan channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga di-share ke teman-teman yang lain ya. Sampai jumpa lagi.